picture. Nah, sekarang kosakatanya udah, berarti kita langsung lanjut ke soalnya ya. Oke, di sini kita punya 3 paragraf soal. Yang ditanyakan adalah the passage mainly discusses about. Berarti yang ditanyakan adalah tentang topiknya. Topik dari teks. Nah, kemarin kalau kita mau menentukan topik dari teks yang harus wajib kita cermati pertama adalah paragraf satunya ya. Paragraf satunya harus kita pahami benar-benar. Next, kita harus ngecek dengan melihat kalimat pertama dari paragraf-paragraf di bawahnya. Jadi, untuk soal nomor 10, jawabannya adalah siapa yang bisa? Nomor 10. Belum ada? Oke, sambil nunggu jawabannya. Oke, sudah ada yang menjawab jawabannya D ya. Oke, Fauzia udah jawab D. Yang lain gimana nih? Sekarang Kak Ari mau menerjemahkan, sambil menerjemahkan mungkin nanti ada yang jawab ya, boleh. Oke, sekarang kita lihat a hoax. Tidak seperti kesalahan yang jujur. Hoax ini adalah sebuah rencana yang disusun secara sengaja untuk menyampaikan ketidakbenaran sebagai kebenaran. Oke, jadi di sini kita dapat yang namanya definisi dari kata hoax. Berikutnya, ini bisa mengambil bentuk sebagai sebuah bentuk penipuan gitu ya. Dari sini fraud, fake, swindle, forgery. Ini kalau diartikan di bahasa Indonesia artinya adalah penipuan dan bisa dicapai, jadi bisa diraih atau bisa dicapai di hampir semua bidang. Successful hoax, hoax yang berhasil telah lama disampaikan di depan publik di dalam bidang-bidang yang beragam seperti politik, agama, ilmu, seni, dan sastra. Baik, jadi di paragraf 1 kita dapat yang namanya definisi tentang hoax, definisinya. Paragraf 1. Sekarang kita lihat paragraf kedua. Kalimat pertamanya bilang a famous scientific hoax. Jadi sebuah hoax ilmiah yang terkenal itu occur. Lupa nih Kak Ari belum nanya kata ini. Kita akan sering banget ketemu dengan kata occur. Apa sih artinya occur? Ketemu lagi. Occur. Apa artinya occur? Ya, benar. Occur itu artinya adalah terjadi. Jadi dia bersinonim dengan kata happen. Bisa juga bersinonim dengan kata take place. Nah, next. Jadi hoax ilmiah yang paling terkenal itu terjadi di tahun 1912 ketika Charles Dawson mengklaim bahwa dia telah uncover, menemukan, ini bisa diartikan menemukan atau membuka, mendapatkan sebuah kerangka tengkorak manusia dan rahang dari yang namanya Pigeon Common di Southern England, di Inggris bagian selatan. Berarti ini diceritakan tentang yang namanya, ini menunjukkan yang namanya example. Oke. Next. Kemudian di paragraf yang ketiga kita mau cek kalimat pertamanya. Jadi makan waktu lebih dari 50 tahun untuk hoax tadi untuk diungkap gitu ya. Nah, ini kan ada contoh kasus tentang hoax. Jadi benar jawabannya adalah D. A definition and example of hoax. Jadi nomor 10 jawabannya adalah D. Fix. Benar. Next, nomor 11. Paragraf 1. Jadi paragraf 1, primarily. Primarily adalah utamanya. Berkaitan tentang atau berkenaan tentang apa, membahas apa, intinya gitu ya. Paragraf 1 jawabnya adalah B, defining what hoax is correct. Iya, betul. Di sana tadi kita menemukan definisinya. Oke, sip. Semuanya jawabannya B, benar. Lanjut dengan soal berikutnya, kita mulai dengan kosakatanya dulu lagi. Oke, kosakata yang pertama, consists of, artinya terdiri. Oh, bukan terdapat. Kalau terdapat itu,
Ya, hampir bisa sih, tapi not really correct ya. Oke, ini lebih untuk kata terdiri dari. Bisa bersinonim dengan kata comprise of. Lanjut. Yang kedua, lack of. Lack of artinya misalnya lack of money. Oke, betul, artinya kurang. Kurangnya, betul. Kurang, intinya kurang gitu ya. Next, provision. Provision artinya adalah provision. Ada yang tahu? Dari kata provide, provide artinya menyediakan. Nah, kalau provision artinya adalah persediaan. Oke. Lanjut, primarily. Primarily artinya adalah, tadi udah Kak Ari bahas, ketemu lagi dengan kata yang sama. Berarti ini kata penting ya, sering ketemu nanti. Primarily adalah utamanya. Next, ada kata currently, ini juga akan sering kalian temui. Currently artinya adalah saat ini, betul. Oke, next kita ketemu dengan kata aggravating. Aggravating artinya semakin, bisa dikatakan ini artinya semakin memburuk. Atau semakin berat juga boleh. Semakin memburuk atau semakin berat. Next, grow. Wajib tahu kata ini grow. Artinya adalah tumbuh. Benar. Bisa juga konteksnya artinya menanam. Boleh. Suffer. Ini kata penting. Wajib tahu. Suffer benar. Menderita. Next, outpace. Pace ini artinya kan kecepatan. Outpace. Nah, benar, lebih cepat atau melampaui. Kemudian development. Jangan nyebutnya jangan devil ya. Kalau devil itu nanti devil gitu misalnya ya. Perkembangan, betul? Ini bisa artinya perkembangan, ini bisa artinya pembangunan. Oke. Ya. Ada apa ini? Mau bertanya apa? Lanjut. Nah, kata penting, however. Apakah artinya however? Bagaimanapun atau tetapi atau namun. Iya, benar. Semuanya benar. Oke. Yang kita pilih yang paling enak aja ya. Namun. Bagaimanapun juga benar sih. Tapi kadang-kadang ada yang kurang paham apa artinya kata bagaimanapun. Jadi intinya adalah tapi, namun. Oke, next. According to artinya adalah berdasarkan itu lebih untuk kata based on. According to lebih tepat kalau diartikan menurut. Estimate artinya memperkirakan, atau bisa juga artinya perkiraan. Jadi dia bisa menjadi verb, bisa menjadi noun. Cattle. Sip. Cattle artinya ternak. Jadi bisa bersinonim dengan kata livestock. Livestock, life itu hidup, stock itu persediaan hidup, berarti ternak. Breeding artinya breed. Breed artinya berkembang biak ya. Kata yang penting, Kak Ari kasih titik di sampingnya ya. Ini wajib tahu. Sering dipakai. Next, kita ada kata available. Apakah artinya available? Sip, tersedia. Next, langsung. Kata di bawahnya, resources artinya, betul, sumber daya. Impact artinya adalah, sip, dampak. Kalau labor, makanya kalau 1 Mei itu adalah Labor Day. Labor, tenaga kerja. Atau bisa disebut juga buruh, boleh. Next, ada kata prevent artinya. Bukan menghindar.
Kalau menghindar itu lebih untuk avoid. Ini artinya adalah mencegah. Growth. Tadi grow tumbuh. Kalau growth ini adalah kata bendanya. Benar. Artinya adalah pertumbuhan. Undernourishment. Under itu di bawah. Nourishment artinya gizi. Jadi gizinya di bawah, alias kita menyebutnya adalah kurang gizi atau gizi buruk. Benar. Next, kata di bawahnya adalah visible. Oke, betul, terlihat. Lanjut, starvation artinya benar, kelaparan. Makanya kamu bilang starving. Ini bersinonim dengan kata famine. Lanjut, aid artinya adalah bantuan. Next, solve. Apa ya solve? Memecahkan atau menyelesaikan masalah. Symptom. Ya, betul. Gejala, simptom itu artinya gejala. Ini sering banget ketemu nanti kalau artikel kesehatan. Berikutnya, kata approach. Approach artinya bisa verb, bisa noun. Mendekati ataupun pendekatan. Boleh dua-duanya. Nah, di sini kita punya phrasal verb. Take into account. Nanti ketemunya ini di paragraf yang terakhir ya. Take into account. Apa sih artinya take into account? Mengingat, bisa mengingat, bisa juga artinya mempertimbangkan ya. Nah, ini bisa dekat artinya dengan kata consider, yang artinya mempertimbangkan. Oh, mau SS? Boleh. Mau SS yang ini aja atau dari yang tadi? Yang tadi udah. Oke, boleh. Ya, sekarang lanjut ya. Sudah? Lanjut kita dengan teksnya. Nah, yang ditanyakan masih the passage mainly deals about passage. Nah, kan yang dikatakan bukan teks, tapi katanya selalu pakai kata passage. Ini teks artinya. Pada utamanya membahas tentang apa? Sama, berarti main idea kan yang dicari. Paragraf 1 harus paham, setidaknya bagian awal sama akhir ya. Kalau mau aman, paragraf 1 artiin semua. Global food problem berarti masalah pangan dunia terdiri dari kurangnya persediaan makanan untuk populasi bumi. Ini berwujud, it manifest itself. Jadi ini mengambil wujud. Yang baru gabung silahkan, yuk langsung ya. Kita mau kita bahas sisa soal kemarin ya. Ini bermanifestasi utamanya di negara-negara yang miskin, paling miskin, poor, dari dunia ketiga dan pada saat ini semakin memburuk karena populasi mereka tumbuh. Berarti ini kalau nggak salah ini pasti mau bicara tentang global food problem, tapi kita belum yakin. Jadi kita selesaikan baca paragraf 1. Jumlah orang yang menderita dari kekurangan makanan itu lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia. Faktanya adalah pertumbuhan populasi ini outpace, melampaui atau bisa dikatakan lebih cepat dari produksi pertanian dan perkembangan dari teknologi pertanian. However, namun menurut beberapa perkiraan bahkan level agrarian pertanian yang ada sekarang ini, the existing level, dan cattle breeding, perkembangan pembiakan ternak, metode pembiakan ternak, bisa allow biasanya artinya kan memperbolehkan. Di sini bisa diartikan sebagai kata memungkinkan. Memungkinkan kita memberi makan lebih dari 10 miliar orang, provided asalkan metode ini menggunakan resources sumber daya yang tersedia itu secara rasional dan ada sistem distribusi yang adil di tempat-tempat yang for the resulting product.
untuk produk yang dihasilkan. Oke, jadi paragraf 1 bicara tentang yang namanya global food problem. Oke, apakah bisa kita mau ngecek? Sudah ada yang mengisi nomor 12? Kalau belum ada, kita lanjutkan. Sekarang, paragraf 1 kita punya tebakan. Berarti teks ini kemungkinan besar bicara tentang global food problem. Global food problemnya itu apa? Di sini bilangnya adalah lack of food provision. Ini permasalahannya ya. Sekarang kita mau cek apakah paragraf 2, 3, dan seterusnya support dugaan main idea kita. Menurut WHO dan FAO, Badan Pangan dan Pertanian Dunia, kebutuhan harian itu seharusnya 2.400 sampai 2.500 kilokalori. While sedangkan perkiraan yang lain memberikan angka yang lebih tinggi, 2.700 sampai 2.800 kilokalori. Oke, ini bicara tentang paragraf kedua, kebutuhan nutrisi. Dibahas di kalimat keduanya, undernourishment. Kekurangan gizi itu nampak ketika seseorang mengkonsumsi kurang dari 1.800 kilokalori. Sedangkan starvation itu akan muncul ketika angka kebutuhan harian ini turun atau jatuh di bawah critical mark. Jadi di bawah nilai yang kritis, yaitu 1.000 kilokalori per hari. Oke, jadi di paragraf kedua membahas tentang human daily norm of calories. Jadi kebutuhan kalori ini dibahas di paragraf yang kedua. Nah, ini bicara kaitannya sama global food problem tadi. Boleh, ini mendukung. Next, the many years of experience. Banyak pengalaman, tahun-tahun penuh pengalaman di UN. UN ini adalah United Nations. Kita di bahasa Indonesia menyebutnya sebagai PBB. Dan Red Cross. Berarti ini namanya adalah Palang Merah, Red Cross. Dan organisasi amal internasional lainnya. Dan substantial food aid. Jumlah donasi atau bantuan makanan yang substansial tidak menyelesaikan masalah pangan di negara-negara miskin karena mereka hanya address, ini bukan alamat, tetapi mereka hanya menyasar gitu ya, atau mengobati simptom gejalanya dan bukannya penyebabnya. Oke, jadi di sini mulai bicara tentang yang namanya possible solution. Tapi solusinya belum berhasil. Next, it would be incorrect, sangat tidak tepat untuk mendekati permasalahan pangan tanpa mempertimbangkan permasalahan global seperti politik, ekonomi, energi, lingkungan sosial, dan demografi atau kependudukan. Kita harus, yang pertama, bla 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 bla. Berarti ini adalah yang namanya how to solve ya. Di sini ada solutionnya. Oke. Berarti yang dibahas tetap ini tentang global food problem. Kita akan cari opsi jawabannya. Berarti yang mana? A, B, C, D, atau E? Sudah bisa menentukan dari yang Kak Ari terjemahkan tadi? Yuk, siapa yang bisa? Tadi yang sering jawab, siapa ya? Tadi banyak yang sering jawab nih. Ada Fauzia, kemudian ada Nara, Amanda. Yuk, siapa nih bisa? Oke, B. Ada yang B, ada yang A. Oke, ya. As predicted, ada yang menjawab B. Solution for food problem. Nah, jawabannya bukan B. It's not just about solution. Solutionnya itu memang dibahas di 2 paragraf yang terakhir ya. Jadi ini mengcover 2 paragraf terakhir, ini bicara tentang solutionnya. Tetapi teks ini terdiri dari 4 paragraf. Apakah D? Problems in poor country? No. Kalau problems in poor country ini terlalu luas. Karena apa? Masalah di negara miskin itu akan ada banyak sekali. Jadi bukan D juga. Tadi udah ada yang jawab, oh ada yang jawab E. Oke, bukan E juga. Starvation, itu kelaparan di bumi. Nah, ini terlalu luas ya, Dek. Nah, jawabannya yang benar tadi sudah ada yang jawab A. Siapa tadi ya? Oke, Nur Azrina menjawabnya A.
Fauziah juga Amanda, oke. Sudah banyak yang jawab A ya. Berarti ini jawabannya adalah A. Nah, Kak sama sekali nggak ketemu sama kata shortage di dalam teks. Iya, memang. Jadi itulah kenapa minggu kemarin Kari bilang hati-hati dengan opsi jawaban yang menggunakan kosakata sama. Justru di situ dijadikan jebakan. Nah, artinya apa shortage? Shortage ini bisa bersinonim dengan kata lack of. Ini artinya kekurangan. Nah, jadi itulah kenapa tadi waktu kosakata Kak Ari ajak kalian untuk tahu kosakatanya ini punya sinonim enggak. Nah, ini fungsinya. Jadi seringkali jawaban yang benar itu justru punya redaksi yang beda dengan apa yang ada di teks, tetapi intinya sama. 12A. 13. Yang ditanyakan adalah paragraf keempat. Membahas tentang apa? Yang bisa, paragraf 4 ini intinya apa sih? Bahasan utamanya, oh boleh naik? Boleh. Paragraf 4 adalah paragraf 1, 2, 3, 4. Paragraf terakhir ya. Nih, paragraf 4. Sangat tidak tepat kalau mendekati permasalahan pangan tanpa mempertimbangkan masalah global lainnya seperti politik, ekonomi, energi, dan lingkungan. Intinya tentang solusi ya? Iya, betul. Intinya solusinya kita harus ini. Berarti jawabannya yang mana nih? Kok nggak ada kata solusi ya? Nah, yang mana? Jawabannya A, betul. A. Ways to battle. Benar sekali. Ways, way ini artinya adalah cara. Battle ini artinya adalah memerangi. Bisa juga kalau dia sebagai noun, battle artinya adalah pertempuran. Oke, benar. Jawabannya 13A. Oke, lanjut.